Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 3M4A. Pada video kali ini akan mempresentasikan secara singkat terkait materi Organizational Citizenship Behavior dan juga Perceived Organizational Support. Dan berikut adalah anggota-anggota dari kelompok 9. Nah, mengapa sih materi terkait OCB dan juga POS ini penting untuk dibahas? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, di era industri seperti sekarang, organisasi atau perusahaan itu tidak bisa hanya mengandalkan kinerja formal karyawan saja, tapi juga dibutuhkan adanya kontribusi secara sukarela, yaitu perilaku yang dilakukan bukan karena kewajiban, tetapi karena adanya rasa tanggung jawab dalam diri individu. Nah, perilaku sukarela tersebut yang dikenal sebagai OCB atau Organizational Citizenship Behavior. Namun faktanya adalah penelitian di Indonesia masih menemukan bahwa OCB belum merata, khususnya di kalangan karyawan Gen Z, yang mana sebenarnya dalam dimensi altruism atau membentuk rekan kerja dan juga dimensi civic virtue, yaitu aktif dalam kegiatan organisasi, itu masih menonjol. Tetapi jika terkait penerimaan kritik dan juga masukan, masih terdapat tantangan yang perlu dibenahi. Dan disinilah POS atau Perceived Organizational Support itu berperan, yang mana POS terbukti secara ilmiah berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan lebih jauh dari itu, semakin tinggi dukungan organisasi yang dirasakan karyawan, maka akan semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk menampilkan OCV, yang mana hubungan ini juga semakin diperkuat ketika karyawan memiliki komitmen kerja yang tinggi. Namun, apabila hal ini diabaikan, akan memberikan dampak yang nyata, yaitu efektivitas tim yang menurun, beban kerja menumpuk pada individu tertentu, dan juga angka turnover intention yang meningkat, yang kemudian akan berujung terhadap kerugian suatu organisasi. Maka dari itu, pemahaman mendalam terkait OCB dan juga POS ini merupakan bekal penting dalam perencanaan sistem kerja yang produktif, adil, dan berkelanjutan, terutama dalam konteks budaya kerja di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu terkait definisi dari OCB itu sendiri. Organ pada tahun 1988 mendefinisikan OCB yaitu sebagai perilaku individu yang bersifat sukarela, tidak diakui secara langsung oleh sistem penghargaan formal organisasi, namun secara keseluruhan berkontribusi pada efektivitas organisasi. Nah, perilaku seperti ini dalam beberapa literatur juga dikenal sebagai external behavior, yaitu tindakan positif di luar deskripsi pekerjaan resmi, yang mana bedanya dengan tugas biasa bahwa OCB ini tidak akan ada sanksi atau hukuman apabila karyawan tidak melakukannya. Itulah mengapa OCB juga disebut bersifat diskresioner, yaitu sepenuhnya ada di tangan karyawan itu sendiri. Mau atau tidak dilakukan, itu merupakan pilihan pribadi karyawan, tidak tertulis dalam kontrak dan juga tidak akan dievaluasi secara formal. Lalu, seperti apa wujudnya dalam keseharian? Itu misalnya dengan membantu rekan kerja saat menghadapi kesulitan, menjaga aset atau fasilitas kantor seperti milik sendiri, dan juga hadir serta aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi meski itu di luar jam kerja. Selanjutnya yaitu terkait sejarah perkembangan OCB. Konstruk OCB ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari serangkaian perkembangan pemikiran dalam beberapa dekade. Akar pemikiran OCB ini dikemukakan oleh Daniel Katz pada tahun 1964, yang mana Katz mengemukakan bahwa agar sebuah organisasi dapat berfungsi secara efektif juga dibutuhkan individu yang bersedia melakukan lebih dari sekedar tugasnya, yaitu individu yang bertindak spontan dan juga bekerja sama secara sukarela. Nah, kemudian Katz menyebut perilaku ini sebagai suatu fondasi yang dikenal sebagai the good soldier. Selanjutnya, pada tahun 1983, Thomas Batman dan juga Dennis Organ merumuskan suatu konstruk OCD secara formal, yaitu bahwa OCD merupakan segala perilaku individu di tempat kerja yang dapat memperlancar jalannya organisasi, namun tidak termasuk dalam tugas resmi individu. Yang mana kemudian, Batman dan Organ menggunakan metafora melumaskan mesin sosial organisasi untuk menggambarkan fungsi OCD. Selanjutnya, pada tahun yang sama, Smith, Organ, dan juga Neer mempertajam konstruk tersebut dengan mengidentifikasi adanya dua dimensi utama OCD, yaitu altruism atau membantu individu lain dan juga generalized compliance, yaitu perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma organisasi secara umum. 5 tahun kemudian, Organ pada tahun 1988 memperluas kerangka tersebut dengan menetapkan adanya 5 dimensi OCD, yaitu altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, dan juga civic virtue. Yang selanjutnya, pada tahun 1991, Williams dan Anderson memberikan kontribusi penting dengan membagi OCB menjadi dua kategori berdasarkan paragraf perilakunya, yaitu OCBI, individuals, dan juga OCBO, organization. Menurut teori dari Williams dan Anderson, pada tahun 1991 ada dua kelompok OCB. Yang pertama ada OCBI, yang berfokus pada individu, di mana perilaku tersebut dapat dirasakan langsung oleh individu lain, tetapi secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak positif bagi organisasi. Nah, contohnya yaitu secara sukarela membantu teman yang sedang merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya, di mana teman tersebut terbantu dalam menyelesaikan tugas dan secara tidak langsung tugas tersebut dapat berdampak pada organisasinya. Nah, yang kedua ada OCBO yang berfokus pada organisasional, di mana perilaku tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung kepada organisasi. Nah, contohnya hadir di tempat kerja lebih awal dari jam yang telah ditentukan untuk memastikan pekerjaan telah selesai dengan baik,
sehingga kontribusi tersebut tertuju pada efektivitas organisasi. Selanjutnya, menurut Organ, pada tahun 1988, dimensi OCP terbagi menjadi 5 dimensi. Yang pertama ada altruism, di mana perilaku sukarela yang membantu teman dalam menyelesaikan tugas tanpa mengharap imbalan. Nah, yang kedua ada civic virtue, di mana rasa kepedulian dan partisipasi aktif dalam organisasi. Nah, contohnya seperti menghadiri rapat yang sifatnya tidak wajib. Yang ketiga ada conscientiousness, di mana berkaitan dengan kinerja yang melampaui standar minimal yang telah ditetapkan. Misalkan mengerjakan tugas sebelum deadline. Nah, yang keempat ini ada courtesy, di mana perilaku individu yang bertujuan untuk membantu teman untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah interpersonal. Seperti mengingatkan teman kerja ataupun tenggat waktu kerja yang akan dilakukan. Yang kelima ada sportsmanship, di mana seseorang menoleransi ketidaknyamanan atau keadaan yang kurang ideal dalam organisasi tanpa banyak mengeluh ataupun protes secara berlebihan. Misalnya, AC di ruang tersebut mati, seseorang tersebut tidak secara langsung marah ataupun berhenti bekerja, tetapi berusaha menyelesaikan tugasnya dengan baik. Nah, selanjutnya, apa sih yang sebenarnya memicu munculnya perilaku OCP ini? Nah, terdapat 3 kategori yang memicu munculnya OCP. Yang pertama, ada karakteristik individu, yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Sifat yang stabil seperti kepribadian yang ramah, pengalaman kerja, serta kemampuan individu dalam menentukan kecenderungan untuk membantu tanpa paksaan. Yang kedua, ada sikap pada pekerja, di mana respon emosional kita terhadap lingkungan kerja. Jika kita merasa puas dengan pekerjaan dan memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi, secara alami kita akan lebih terdorong untuk memberikan effort yang lebih besar di organisasi tersebut. Yang ketiga itu ada faktor organisasi, di mana faktor ini dapat berupa faktor eksternal dari sistem kerja tersebut, misalnya pada kekompakan tim. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi OCB. Yang pertama adalah budaya dan iklim organisasi. Jika lingkungan organisasi positif, maka anggota lebih terdorong untuk berkontribusi lebih. Kemudian yang kedua adalah kepribadian dan suasana hati. Individu yang terbuka dan ramah akan cenderung lebih mudah menunjukkan perilaku OCB. Kemudian yang ketiga adalah dukungan organisasi. Nah, ketika anggota merasa dihargai dan juga didukung, maka akan muncul rasa membalas dengan kontribusi lebih. Kemudian yang keempat adalah kualitas hubungan antara atasan dan bawahan. Hubungan yang baik akan meningkatkan kepercayaan antar atasan dan juga bawahan. Selain itu, masa kerja dan juga jenis kelamin memengaruhi OCB. Selanjutnya masuk ke ciri-ciri OCB. Yang pertama adalah helping behavior atau perilaku menolong, yaitu kesediaan membantu rekan kerja tanpa diminta. Kemudian yang kedua adalah sportsmanship atau sportivitas, yaitu tetap bersikap positif meskipun menghadapi kondisi yang kurang ideal. Kemudian yang ketiga adalah organizational loyalty, yaitu menunjukkan kesetiaan dan juga menjaga nama baik organisasi. Kemudian yang keempat adalah organizational compliance, yaitu mematuhi aturan tanpa harus diawasi. Kemudian yang kelima adalah individual initiative, yaitu memiliki inisiatif untuk melakukan hal lebih. Kemudian yang keenam adalah civic virtue atau kebajikan sipil, yaitu aktif dalam kegiatan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah self-development, yaitu kemauan untuk terus-menerus mengembangkan diri. Oke, selanjutnya ada konsep dasar dari POS itu sendiri. Pervades Organizational Support adalah persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi mereka dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Terdapat dua landasan teori. Yang pertama, Social Exchange Theory dari Blau tahun 1964 tentang hubungan karyawan dengan organisasi didasarkan pada pertukaran timbal balik. Jika organisasi memberikan dukungan, karyawan justru akan membalas dengan sikap positif dan kinerja yang tinggi. Yang kedua, ada Norm of Reciprocity dari Goldner tahun 1960 tentang individu cenderung membalas perlakuan dengan baik yang diterima dari organisasi itu sendiri. Selanjutnya ada alat ukur POS, di mana dikembangkan oleh Ensberger dan kawan-kawan untuk mengukur persepsi dukungan organisasi melalui indikator penghargaan, perhatian, dan kepedulian organisasi. Kita akan membahas anteseden dan konsekuensi dari POS. Kita akan membahas yang pertama, anteseden dari POS itu terdapat 3 poin. Poin pertama, tentang keadilan prosedural, tentang kebijakan dan keputusan yang dianggap adil. Poin kedua, Private Supervision Support atau PSS, tentang dukungan atasan sebagai representasi organisasi. Poin yang ketiga ada praktik HRM, tentang pelatihan, pengembangan karir, penghargaan, dan kompensasi. Selanjutnya kita akan membahas konsekuensi dari POS itu sendiri. Terdapat 2 poin. Poin yang pertama ada komitmen afektif, tentang karyawan lebih loyal dan merasa terikat secara emosional. Poin yang kedua yang terakhir adalah kinerja, tentang produktivitas, kualitas kerja, dan inisiatif yang meningkat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam aspek POS. Menurut Rhodes dan Eisenberger terdapat 3 aspek dalam POS. Yang pertama adalah fairness, di mana organisasi harus mampu bersikap adil dalam memperlakukan karyawannya. Contohnya seperti memberikan tugas yang adil sesuai kapasitas karyawannya, memberikan fasilitas yang adil hingga menerapkan aturan kerja yang tidak diskriminatif. Lalu yang kedua adalah supervisor support, di mana seorang pemimpin itu tidak boleh hanya memberikan perintah saja, tetapi mereka juga harus bisa peduli, menghargai, dan juga mau membantu jika ada kesulitan dalam mengerjakan tugas oleh karyawannya. Karena perilaku pimpinan itu merupakan salah satu bentuk dukungan dari organisasi kepada karyawannya. Lalu yang terakhir adalah organizational rewards and conditions, di mana
Organisasi yang baik itu akan menghargai kinerja karyawannya dengan memberikan hadiah, bonus, atau kenaikan gaji yang sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan oleh karyawannya. Selain uang, organisasi juga harus memastikan bahwa lingkungan kerja itu bisa nyaman, aman, dan juga tidak membuat stres supaya kinerja karyawan bisa meningkat. Setelah kita memahami aspek yang ada di dalam POS, kita akan masuk ke faktor yang memicu munculnya POS dalam diri karyawan. Jadi faktor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor pekerjaan dan juga dari kepribadian. Yang pertama adalah faktor pekerjaan. Jadi faktor ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada karakteristik dan variasi tugas, di mana jika pekerjaan yang dilakukan itu terasa menantang, bervariasi, tentu saja kita akan merasa bahwa kantor itu memberikan kepercayaan dan dukungan bagi kita untuk berkembang melalui tugas tersebut. Lalu selanjutnya adalah beban dan tekanan kerja, di mana kantor yang suportif itu merupakan kantor yang mampu menjaga beban karyawannya tetap berada dalam batas yang wajar, sehingga kita tidak sampai mengalami kelelahan mental, dan juga tugas yang diberikan ini harus jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Lalu yang terakhir adalah sistem pendukung. Contohnya seperti dengan adanya pemberian bonus atau imbalan yang sesuai dengan kinerja karyawan, serta adanya mentoring dari senior. Lalu selanjutnya adalah faktor individu. Nah, faktor individu ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kepribadian, di mana tentunya setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda. Individu dengan kepribadian yang lebih positif akan mampu menilai perlakuan organisasi secara lebih baik, sehingga mereka lebih mudah menganggap organisasi itu memberikan dukungan. Namun sebaliknya, jika individu itu memiliki kepribadian yang kurang positif, maka ia akan sulit merasakan adanya dukungan yang diberikan organisasi. Lalu yang kedua adalah karakteristik demografi. Hal ini mencakup usia, jenis kelamin, hingga lama kerja. Contohnya karyawan yang sudah senior tentu saja memiliki sudut pandang yang berbeda dalam merasakan dukungan yang diberikan oleh organisasi jika dibandingkan dengan karyawan yang baru saja bergabung. Jadi, jika organisasi ini mampu mengolah faktor pekerjaan dan juga mampu memahami faktor kepribadian dari masing-masing individu, maka POS ini mampu tercapai dengan sangat kuat. Nah, kemudian masuk ke hubungan antara POS atau Perceived Organizational Support dengan OCB. Ketika seorang karyawan mendapatkan POS yang tinggi atau mendapatkan support yang tinggi, maka mereka akan merasa dihargai dan juga didukung. Hal ini akan memicu rasa ingin membalas atau reciprocity. Kemudian, mereka akan melakukan perilaku ekstra di luar tugas formal, di mana hal ini nantinya akan menunjukkan meningkatnya OCB. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini saya mengambil studi dari penelitian yang dilakukan oleh Hillary pada tahun 2022, di mana ditemukan bahwa tenaga kesehatan di Puskesmas 3 Panai yang merasakan adanya dukungan organisasi yang tinggi, seperti keadilan dalam pembagian tugas, dukungan dari kepala puskesmas, serta sistem reward yang adil, cenderung menunjukkan perilaku OCB. Hal ini terlihat dari kebiasaan mereka yang terlihat lebih sering menolong rekan kerja, disiplin melampaui standar yang telah ditetapkan, dan tetap toleran meskipun terdapat keterbatasan fasilitas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa POS yang tinggi itu terbukti dapat memicu munculnya OCB bagi para karyawan. Bentuk OCB yang muncul pada studi kasus ini adalah altruism, conscientiousness, dan juga sportsmanship. Dampaknya adalah pelayanan menjadi lebih baik, pasien lebih puas, dan juga iklim kerja menjadi lebih kondusif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Berdasarkan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa Organizational Citizenship Behavior atau OCB adalah perilaku sukarelawan karyawan di luar tugas formal yang membantu meningkatkan efektivitas organisasi, seperti menolong rekan kerja, menjaga lingkungan kerja, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi. OCB dipengaruhi oleh karakteristik individu, sikap terhadap pekerjaan, serta faktor organisasi seperti budaya kerja dan kepemimpinan. Sementara itu, Organizational Support atau POS adalah persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi menghargai kontribusi dan peduli terhadap kesejahteraan mereka sendiri. POS dipengaruhi oleh keadilan, dukungan atasan, serta penghargaan dan kondisi kerja yang baik. Semakin tinggi POS itu sendiri, maka semakin besar juga komitmennya, kinerja, dan kecenderungan karyawan menunjukkan OCD. Sehingga keduanya sangat penting dalam menciptakan organisasi yang produktif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pemaparan materi yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.